Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Single Solution yang tentunya selalu membahas solusi support dan solusi hardware ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe, like, and share. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, dan tentunya keberkahan yang luar biasa. Amin. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat servisan dari kawan subscribe kita. Ini dari Bang Ilham ya, yang alamatnya itu di Ciamis. Ini ada terangannya. Oke, langsung saja kita unboxing dulu HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini HP Poco X3 NFC ya. Coba kita ini untuk handphonenya, permasalahan yang diterangkan dari Bang Ilham itu katanya handphonenya itu restart ya. Coba kita hidupkan, apakah masih ada baterainya. Oh, ini hidup ya. Jadi keterangan dari kawan kita, dari Bang Ilham, HP-nya butuh bootlock dan tidak bisa masuk ke sistem ya, seperti ini contohnya. Coba kita reboot lagi. Jadi sebelumnya sudah masuk ke counter, kata counter harus di flash ya. Sedangkan Bang Ilham menitipkan pesan bahwasannya datanya ini nggak boleh hilang. Nanti coba kita analisa dulu permasalahannya di mana, agar nanti kita bisa tepat dalam eksekusi seperti itu. Ini kondisinya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja bongkar ya. Ini kondisinya seperti ini. Awas jangan sampai ke wipe ya, karena kita akan mengamankan datanya seperti itu. Report, ini report, kita report lagi ya. Langsung saja kita bongkar ya. Untuk membuka saya menggunakan ini ya, magic cleaner. Apabila ada yang membutuhkan, bisa di deskripsi, di situ ada link, bisa check out di situ ya. Ini kondisinya masih segel ya. Di sini masih segel dan di sini masih segel. Bismillah, semoga ringan ya untuk permasalahannya. Kita bongkar bagian sini saja, di sini kita nggak bongkar. Ini untuk kondisi mesinnya.
Ini sudah terangkat, coba kita hidupkan ya, kita pasangkan semua ya. Kita cabut karena baterainya ini habis ya. Ini tanpa menyentuh ya, ini kondisinya seperti ini. Ini baterainya betul-betul habis. Masih belum. Ini mungkin terlalu habis banget ya, jadi nggak langsung mau naik. Kita tunggu aja beberapa saat sampai nanti boot up ya. Ini kayaknya sedikit lama, jadi kita injek saja lebih enaknya. Oh, itu udah mulai itu ya. Baik, kita injek dengan ini. Cuman ini kayaknya udah mau ngebuting. Untuk mempercepat kita injek aja dulu ya baterainya. Dengan Samsung. Baterai drop di 3,5 volt. Nanti kita tes ketika voltase di sini sudah naik di 4,30 ya. Nanti coba kita tes ada berapa volt yang udah masuk ke baterai. Ini sudah di 428, coba kita lihat udah masuk berapa. 364 ya. Coba langsung saja untuk mempercepat kita langsung tes aja. Kita reboot ya. Ini kondisi tanpa menyentuh tombol ya. Jadi masih bolak-balik di menu. Jadi untuk permasalahan seperti ini biasanya itu yang langkah pertama itu yang harus kita cek di bagian tombol ini. Karena apa? Ketika ya kita ingin memasuki ke mode recovery itu harus ada kombinasi tombol ya, antara tombol up, volume up, dan power. Jadi nanti masuk seperti ini. Coba kita pastikan kembali ini tanpa menyentuh tombol ini ya. Coba kita reboot kembali. Di sini nggak bisa disentuh ya, jadi harus kita klik, kita reboot sistem seperti itu. Ini tanpa menyentuh ya, seperti ini. Ini bolak-balik seperti ini aja. Jadi nanti kita pastikan di jalur ini sebelum kita, karena tujuannya untuk mengamankan data. Jadi nanti kita pastikan dulu untuk jalur bagian volume up-nya itu dalam kondisi baik ya. Oke.
recovery seperti itu. Oke, kita akan track jalur volume up-nya ya. Ini dalam keadaan baik atau tidak seperti itu. Kita akan beralih ke monitor. Oke, sekarang kita buka untuk skemanya. Sini saya menggunakan Borneo skematik ya. Langsung saja kita ke hardware solution, ke Xiaomi ya. Di sini Xiaomi tadi, X3 NFC. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, ini untuk poin-poinnya. Nah, di sini untuk volume up-nya itu ada di sini yang line biru. Volume down-nya ada di line kuning, dan untuk powernya ada di line merah. Berarti ini ground ya. Nah, untuk jalurnya sendiri ini mengarah ke bawah dari IC UVS ya. Kemudian untuk volume up sendiri ini line biru. Ini melalui resistor, kemudian masuk ke IC sini ya. Nah, untuk volume down-nya masuk ke bagian IC bagian bawah. Oke, untuk memastikan berarti volume up-nya di sini, volume down-nya di line kuning. Oke, ini untuk mesinnya. Coba kita fokus dulu. Oke. Mana pinset? Jadi untuk volume up itu adanya di sini ya. Untuk volume down ada di sini, dan ini power key ada di sini. Di sini ground. Coba kita pastikan. Toleransi kita lihat ya, ada di 0. Ntar kita fokuskan dulu. Toleransi di 0,4. Betul ya. Untuk bagian ujung pojok bawah itu ground. Ini kita tes bagian ini agak silau ya. Jelas. Ini ground. Ini power key. Power key aman. Ini enggak ada yang short ya. Coba kita ganti mode dengan mode, bukan mode dioda mode, bukan ya. Coba kita cek resistensinya berapa. Ini untuk ground. Ini terkoneksi ya. Ini untuk power key. Power key di sini ada 0,6 mega ya. Untuk volume up ada di 1,7 mega ohm. Untuk volume down-nya ada di 0,9 mega ohm, 10 ya. Berarti di sini enggak short. Seharusnya aman di sini. Oke, kita pastikan lagi. Coba kita pasangkan lagi ya. Bismillah. Kita koneksikan bagian LCD aja ya. Kita koneksikan LCD dan baterai. Untuk power on di sini baik ya, karena ketika kita koneksi baterai enggak langsung hidup. Itu berarti enggak ada masalah pada power on. Nah, pada bagian sini coba kita on kan. Nah, di sini hidup.
Kemudian kita lepas koneksi pada tombol ya. Sambil kita charger. Karena baterainya ini kayaknya kurang hebat ya. Oke, kita reboot sistem ya. Hasilnya seperti apa? Seperti itu. Nanti apabila masih masuk ke recovery, coba kita masuk ke fastboot mode. Hasilnya seperti apa? Karena untuk analisa pertama untuk kasus recovery seperti ini, yang langkah pertama yang harus dilakukan itu kita harus mengecek bagian jalur tombol. Karena apa? Ketika bagian jalur tombol ini bermasalah, khususnya untuk volume up untuk Xiaomi itu masuknya ke recovery ya. Dan untuk jalurnya sendiri ya, ini tombol volume down-nya karena belum koneksi jadi nggak fungsi. Coba kita koneksikan. Sini volume up, volume down di sini baik ya. Ini masih berfungsi baik. Coba kita reboot. Oke, kemudian kita masuk ke fastboot ya. Oke. Ini untuk mode fastbootnya. Ini fastboot mode masuk. Dan gak restart ya. Jadi bisa dikonfirmasi bahwa di bagian tombol ini enggak ada masalah. Nah, di bagian sini juga untuk resistensi dari poin-poin tadi juga baik ya. Terus apa yang menyebabkan selalu bolak-balik ke recovery? Jadi analisa yang pertama sudah dilakukan, yang seperti tadi kita tes. Dan langkah yang kedua adalah harus memperbaiki sistemnya. Cuman karena dapat amanah bahwasanya kita harus mengamankan data gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya datanya aman atau enggak karena sebelumnya sudah masuk ke counter lain, tapi kita tanyakan bahwasanya belum di wipe seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, kita konfirmasi dulu kepada customer ya, bahwasanya konsekuensinya datanya bakal hilang seperti itu. Karena untuk jalur ini bagus, resistensi dari jalur tombol juga bagus. Jadi kemungkinan besar itu ada permasalahan pada sistem yang nggak bisa masuk sistem yang mengakibatkan itu circle di recovery seperti itu ya. Oke, next kita menghubungi customer dulu ya. Langkah selanjutnya mau seperti apa gitu. Karena datanya katanya sangat penting. Jadi kita tunggu aba-aba dari customer. Jangan sampai kita disalahkan ya karena dapat amanah seperti itu. Oke, kita pause dulu ya. Oke, next di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.